Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizka dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis keterampilan yang berhubungan dengan otomotif dengan judul Tune Up Engine EFI. Nah, apa saja sih tujuan dan manfaat dari Tune Up Engine EFI ini? Tentunya akan dijelaskan oleh narasumber kita yang memang sudah ahlinya di bidang ini. Yuk langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber kita berikut. Pemirsa Info Kursus sekalian, Electric Injection Fuel atau yang biasa kita singkat dengan EFI merupakan sebuah sistem karburator digital yang menggantikan sistem karburator manual yang banyak digunakan saat ini. Seperti kita ketahui, beberapa produsen besar kendaraan di Indonesia telah lama mengaplikasikan mesin EFI ini pada produknya. Sedangkan pada pipa EFI, bensin diinjeksikan ke dalam mesin menggunakan injektor dengan waktu penginjeksian atau injection duration and frequency yang dikontrol secara elektronik. Injeksi bensin disesuaikan dengan jumlah udara masuk sehingga campuran ideal antara bensin dan udara akan terpenuhi sesuai dengan kondisi beban dan putaran mesin. Generasi terbaru EFI dikenal dengan sebutan Engine Management System atau EMS yang mengontrol sistem bahan bakar sekaligus sistem pengapian atau duration atau timing and frequency of ignition. Tujuan pengaplikasian sistem EFI adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar, memaksimalkan kerja mesin, memudahkan pengendalian dan pengoperasian mesin, memperpanjang usia mesin, serta dapat mengurangi kadar gas buang. Tujuan mempelajari tata cara tune-up engine EFI adalah agar siswa dapat mengetahui perkembangan mesin mobil, khususnya di Indonesia, agar dapat mendeteksi permasalahan yang muncul pada mesin EFI, dan dapat mengatasi permasalahan dasar pada mesin EFI. Manfaat mempelajari tata cara tune-up engine EFI adalah dapat menambah pengetahuan mengenai mesin mobil dengan sistem injeksi, dapat menambah keterampilan di bidang otomotif, khususnya mobil, dan dapat menjadikan pengetahuan ini sebagai peluang usaha bagi para siswa atau pemirsa di rumah. Bagaimana pemirsa? Saya harap Anda mengerti ya mengenai tujuan dan manfaat dari Tune Up Engine EFI ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih akan kembali tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan tentunya masih bersama saya Rizka dan narasumber kita yang akan melanjutkan kembali pembahasannya mengenai Tune Up Engine EFI.
Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas apa saja sih alat dan bahannya untuk melakukan tune-up engine EFI ini. Yuk langsung simak penjelasannya. Pemirsa, sebelum kita melakukan tune-up, ada baiknya kita mempersiapkan peralatan yang akan kita gunakan selama tune-up. 1. Ruang atau tempat. Baiknya dalam melakukan tune-up mesin EFI, kita memerlukan ruangan yang luas, bersih, dan terang, agar kita dapat leluasa melakukan tune-up. 2. Peralatan. Kunci 10 dan kunci 14 terbuat dari besi baja yang kepalanya berbentuk segi 6, berjumlah 1 set, untuk membuka baut pada mesin mobil. Kunci busi terbuat dari bahan plat besi dan tersedia dalam 2 ukuran, berjumlah 1 buah untuk membuka busi. Kertas amplas terbuat dari kertas dengan 2 sisi yang berbeda, sisi halus dan kasar, berjumlah 1 lembar untuk menghaluskan atau membersihkan busi. Sikat kawat berjumlah 1 buah untuk membersihkan busi. Obeng ketok berjumlah 1 buah untuk mengencangkan dan mengendurkan baut dengan kepala beralur atau skrup dengan momen pengencangan yang tinggi. Filler gauge berjumlah 1 set untuk mengukur kelonggaran pada klep. Karburator cleaner berjumlah secukupnya sebagai formula khusus untuk membersihkan karburator. Multimeter berjumlah 1 unit untuk mengukur tegangan listrik. Kompresor angin berjumlah 1 unit untuk membersihkan debu yang tidak terjangkau dengan tangan. Engine analyzer berjumlah 1 unit untuk menganalisa kerusakan mobil yang mempunyai pasokan bahan bakar elektronik. Dan lap bersih berjumlah 1 buah untuk membersihkan. Nah pemirsa, sudah cukup jelas bukan tentang apa saja alat dan bahan untuk melakukan tune-up engine EFI ini? Sesaat lagi masih akan ada penjelasan-penjelasan berikutnya dari narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia di depan layar kaca Anda untuk menyaksikan acara ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses melakukan tune-up engine EFI ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yuk kita simak kembali penjelasan dari narasumber kita berikut ini. Pemirsa, pada dasarnya sistem EFI
dibuat tangguh untuk segala kondisi jalan, suhu, dan cara mengemudi. Kerusakan atau masalah pada sistem EFI biasanya disebabkan oleh 1. Kualitas bahan bakar yang buruk, yang nilai oktannya rendah, atau bensin oplosan, atau kandungan sulfur yang tinggi pada semua jenis bahan bakar minyak di Indonesia. 2. Kelembapan udara tropis yang sangat tinggi, sehingga kandungan sulfur pada bahan bakar bereaksi dengan uap air dan menjadi asam sulfat di sistem bahan bakar kendaraan dan menimbulkan sumbatan-sumbatan pada injektor dan saluran bahan bakar. 3. Modifikasi sistem kelistrikan kendaraan yang tidak memenuhi syarat atau agak memaksa, termasuk mengganti kabel busi non-OEM atau Original Equipment Manufacturer maupun pemasangan alarm. 4. Upaya pembersihan injektor dengan sistem ultrasound. 5. ECU atau Electronic Control Unit yang kemasukan air. 6. Melepas aki dengan cara yang tidak benar, melakukan jump start dengan cara yang tidak benar, serta melepas ECU dengan sembarangan. Maka, lakukanlah hal-hal berikut ini. Selanjutnya, kita akan mulai melakukan tune-up dengan langkah-langkah sebagai berikut. EFI itu udah otomatis. Baik, saya kerjakan langsung. Ini filter udara ini. Filter udara. Ini pergantiannya setiap 10.000 km. Untuk kondisi filter udara ini masih layak kita pakai karena kita udah bersihkan. Kita buka baut, dudukan filter udara untuk mengecek kondisi throttle dan busi. Mengenai trouble shooting ya, RPM naik turun itu posisinya di intake air temperature sensor ini, dan ini biasanya kotor di sini nih, tersumbat gitu. Udara yang masuk ke ruang bakar. Nah ini begini nih kondisinya, ini biasa kalau dia kotor RPM naik turun. Ini dinamakan intake air temperature sensor ini. Ini untuk membersihkan intake air temperature sensor nih dengan cara disemprotkan ke sensornya ini. Nah, kotoran akan hilang dengan disemprotkan pakai karburator cleaner ini. Langkah selanjutnya kita buka busi. Lihat kondisi busi. Untuk melihat kondisi busi yang normal, kita lihat dari celah elektroda gap businya ini. Apabila kondisi miring, itu sebaiknya diganti karena pengapian berkurang.
tipe. Kita setel gap celah busi ini, kita pasang kembali. Ya. Kita pasang kembali setelah di tune up. Nah, ini tempat dudukan filter udara, kita pasang kembali. Kita pasang kembali filter udara, kita bersihkan. Nah, ini tutup filter udaranya. Nah, inilah setelah kita scanner, kondisi mesin akan normal kembali. Gambar cek engine tadi nyala itu akan hilang setelah kita scanner ini dengan memakai alat ini. Oke pemirsa, selesai sudah bagi proses melakukan tune up engine EFI ini. Selanjutnya masih akan ada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jadi tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Ya pemirsa, setelah tadi kita mendengarkan tentang pembahasan melakukan tune up engine EFI ini, selanjutnya narasumber akan menjelaskan bagaimana sih trik dan tipsnya untuk melakukan tune up engine EFI ini. Yuk langsung saja kita simak penjelasan narasumber berikut. Pemirsa, untuk tips dan trik yang bisa saya bagikan untuk episode kali ini adalah: 1. Pastikan semua peralatan untuk tune up dalam kondisi siap pakai. 2. Gunakanlah kompresor angin
untuk membersihkan wilayah mesin yang sulit dijangkau dengan tangan. Dan 3, selalu melakukan tes uji emisi setelah selesai melakukan tune-up untuk memastikan semua komponen sudah berada dalam kondisi yang prima. Kesimpulan, dengan mempelajari cara tune-up mesin EFI ini, kita akan mendapat ilmu yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan acara ini, semoga dapat memotivasi para pemirsa di rumah untuk bisa lebih kreatif lagi. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan dari kami tentang keterampilan otomotif dengan judul episode Tune Up Engine EFI. Semoga ada manfaat bagi Anda setelah Anda menyaksikan acara ini dan menjadikan inspirasi serta motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat dalam bidang ini, Anda bisa langsung datang ke lembaga kursus atau pelatihan terdekat dan dinas pendidikan setempat. Dan Anda juga bisa langsung mengunjungi di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rizka beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang berbeda. Salam Infokursus.